Pendaratan manusia di bulan pada tahun 1969 oleh astronot Apollo 11 Neil Armstrong diakui Amerika telah menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Namun, meskipun ada banyak bukti yang mendukung keberhasilan pendaratan tersebut, fenomena teori konspirasi muncul yang meragukan keaslian dari peristiwa ini. Banyaknya teori konspirasi yang beredar mengenai pendaratan di bulan memiliki beberapa argumen yang seringkali dikemukakan oleh para penganutnya. Sementara penjelasan ilmiah mengenai pembantahan oleh NASA dianggap hanya jawaban yang asal dan tidak berdasar. Selain itu, beberapa pengkritik juga menyebutkan bahwa tidak adanya jejak roket pada permukaan bulan sebagai bukti bahwa pendaratan di bulan adalah sebuah kebohongan. NASA menjelaskan bahwa jejak roket hilang akibat debu bulan yang sangat halus dan gerakan dalam hamparan debu ini dapat menyembunyikan jejak. Nah, seperti apakah konspirasi tentang pembohongan mendaratnya manusia di bulan serta bantahan pihak NASA-nya? Inilah dia. Jangan beranjak dari tempat Anda agar Anda mengerti situasi sejarah dunia mengenai pendaratan manusia di bulan. Benar atau konspirasi? Hoaks berusia 50 tahun lebih. Pada tanggal 20 Juli 1969, kru Apollo 11 dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan. Misi bersejarah ini dipimpin oleh Neil Armstrong bersama dengan Buzz Aldrin dan Michael Collins. Ketika wahana Apollo 11 menyeberangi jarak 384.400 km dari bumi ke bulan, masyarakat di seluruh dunia dengan takjub mengikuti perkembangan apa yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam penjelajahan manusia. Pendaratan tersebut menandai kemenangan teknologi dan keberanian manusia yang tak terlupakan. Namun, meskipun telah berlalu 54 tahun sejak pendaratan itu terjadi, berbagai teori konspirasi dan hoaks masih terus menyerang kebenaran dari misi Apollo 11. Beberapa teori konspirasi yang paling terkenal adalah bahwa pendaratan di bulan sebenarnya hanya rekayasa yang dilakukan di bumi, dan gambar dan rekaman yang dirilis merupakan hasil manipulasi. Bagi para teoritikus konspirasi, ketidakpercayaan terhadap pendaratan Apollo 11 terutama berakar pada kecurigaan mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat yang dianggap memiliki motif tersembunyi dalam mengarang cerita tentang pendaratan di bulan. Mereka mengklaim ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa NASA menggunakan teknologi rekayasa untuk memalsukan pendaratan tersebut, seperti ketidakmungkinannya bendera Amerika berkibar dan tidak adanya bintang-bintang yang terlihat dalam foto-foto bulan. Kami menonton konspirasi. 650 juta orang di seluruh dunia memang menonton momen bersejarah ketika Neil Armstrong menginjakkan kakinya di permukaan bulan. Saat itu, televisi menjadi medium yang memungkinkan ribuan jarak jauh orang menyaksikan peristiwa ini secara langsung. Saat Neil Armstrong mengucapkan kata-katanya yang ikonik, sebuah langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia, jutaan orang terpana mendengarnya. Pendaratan di bulan tidak hanya mencerminkan keberanian dan dedikasi manusia dalam mencapai hal-hal yang dianggap mustahil, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian ilmiah baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta. Namun, meskipun peristiwa tersebut telah berlangsung lebih dari 5 dekade yang lalu, ada beberapa teori konspirasi yang masih mencoba meragukan kebenaran pendaratan di bulan. Beberapa mengklaim bahwa footage dan foto-foto yang dirilis oleh NASA merupakan hasil dari manipulasi dan rekayasa teknologi. Meskipun demikian, teori-teori ini telah diuji dan terus dibantah secara ilmiah oleh para ahli dan tidak memiliki dasar yang kuat. Hanya saja, banyak yang masih merasa tertipu bahwa mereka telah menonton konspirasi dunia saat itu. Apalagi pada masa itu masyarakat tidak memiliki teknologi untuk melacak dan lainnya. Yang jelas mereka melihat bendera Amerika berkibar. Itu hal yang tidak masuk akal. Apakah di ruang angkasa sana ada angin? Konspirasi bayangan yang tidak searah matahari. Teori konspirasi yang mengaitkan bayangan yang muncul pada gambar Neil Armstrong dengan adanya kecurangan atau rekayasa. Menurut pendukung teori konspirasi ini, bayangan yang terlihat tidak paralel dianggap sebagai bukti bahwa pendaratan di bulan adalah palsu.
Argumen yang diajukan oleh penganut teori konspirasi ini didasarkan pada anggapan bahwa matahari adalah satu-satunya sumber cahaya di bulan. Oleh karena itu, menurut mereka, bayangan yang terbentuk harusnya berjalan paralel dengan arah cahaya matahari. Namun, para ilmuwan dan ahli yang terlibat dalam misi Apollo 11 membantah dengan tegas teori konspirasi ini. Mereka menjelaskan bahwa fenomena efek bayangan yang terlihat tidak paralel dapat dengan mudah dijelaskan oleh perspektif dan sudut pandang. Garis yang sejajar terlihat tidak paralel secara visual. Hal ini disebabkan oleh perspektif dan pengaruh sudut pandang yang dapat mempengaruhi tampilan garis paralel. Bahkan di bumi, fenomena ini dapat diamati saat matahari berada dalam posisi rendah. Para ahli mengungkapkan bahwa pada saat pendaratan di bulan, matahari juga berada di posisi relatif rendah. Sehingga efek bayangan yang terlihat tidak paralel adalah hal yang wajar dan dapat dijelaskan dengan logika. Mereka menegaskan bahwa fenomena ini tidak memberikan bukti adanya konspirasi atau rekayasa. Akan tetapi, teori konspirasi bayangan ini tetap dianggap sebagai kedustaan besar. Cahaya matahari tidak dapat dibohongi. Konspirasi Van Allen di radiasi bumi. Teori konspirasi yang terkait dengan misi Apollo 11 mencakup masalah radiasi bumi. Para pendukung teori konspirasi percaya bahwa astronot tidak akan bisa selamat melewati medan radiasi bumi yang disebut sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen adalah wilayah di sekitar bumi di mana partikel berenergi tinggi dari matahari terperangkap dalam medan magnet bumi. Ini berarti bahwa jika seseorang pergi ke wilayah tersebut, mereka akan terkena radiasi yang sangat ekstrim. Namun, NASA Amerika telah membantah klaim ini dan menyatakan bahwa Neil Armstrong berhasil melewati sabuk Van Allen dan tetap aman. Mereka menegaskan bahwa hal ini dapat dicapai dengan melakukan perjalanan melalui sabuk tersebut secara sangat cepat dan menghindari bagian tengah sabuk yang paling terpapar radiasi. Misi Apollo 11 berhasil mencapai hal ini dengan sukses dan membawa manusia pertama kali menginjakan kaki di bulan. Namun, apapun pembantahan yang dilakukan pihak NASA dan lainnya, tetap saja di masa itu, kalaupun Neil Armstrong sehebat itu menjadi astronot dan bisa mencari celah untuk melewati radiasi Van Allen bumi, itu terlalu luar biasa untuk direncanakan sebagai sebuah konspirasi. Konspirasi nihil bintang, memahami ketidakhadiran bintang dalam fotografi pendaratan di bulan. Teori konspirasi lain yang sering disorot adalah mengenai ketidakmunculan bintang dalam latar belakang foto-foto pendaratan Neil Armstrong di bulan. Padahal dengan tidak adanya atmosfer dan awan yang mengganggu, seharusnya kita dapat melihat keindahan langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Para pengusung teori konspirasi berpendapat bahwa kurangnya bintang dalam foto-foto misi Apollo 11 menunjukkan bahwa peristiwa itu direkayasa. NASA diduga memilih untuk tidak memasukkan bintang dalam foto-foto tersebut karena sulit bagi mereka untuk memalsukan langit bulan yang penuh dengan bintang. Namun dengan mata telanjang, kita semua dapat melihat bintang-bintang di langit jika tidak ada awan yang menghalangi pandangan. Maka, mengapa dalam foto-foto pendaratan di bulan tidak ada bintang yang terlihat? Apakah ada awan di sana? Para ahli dari NASA menjelaskan bahwa pada kenyataannya langit di bulan memang terlihat hitam dan tidak memiliki atmosfer yang memantulkan cahaya, sehingga bintang-bintang tampak lebih kontras di langit malam. Namun penting untuk dipahami bahwa foto-foto yang diambil saat pendaratan misi Apollo 11 sebenarnya diambil pada siang hari di bulan. Pemandangan astronot dengan landscape bulan diterangi oleh cahaya matahari yang terang. Nihil perjalanan ke bulan setelahnya. Sebuah misi terakhir yang menimbulkan pertanyaan besar. Pada tahun 1972, misi Apollo 17 menjadi pendaratan astronot terakhir di bulan. Sejak itu, manusia tidak pernah kembali ke satelit alami bumi yang berharga itu. Pertanyaannya, mengapa? Bahkan selama tahun 1970-an terdapat ambisi untuk membangun pangkalan permanen di bulan sebelum melangkah ke tantangan eksplorasi luar angkasa yang lebih besar seperti Mars. Namun ambisi besar itu tidak pernah terwujud. Hal ini menimbulkan spekulasi dan teori konspirasi bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya. Jika bukan karena konspirasi yang besar, mengapa manusia tidak pernah kembali ke bulan? Pendukung teori konspirasi berpendapat bahwa kegagalan untuk kembali ke bulan menunjukkan bahwa pendaratan sebelumnya adalah palsu.
Mereka berargumen bahwa kelalaian-kelalaian dalam perjalanan-perjalanan tersebut membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah mendarat di bulan. Menanggapi spekulasi ini, pihak NASA menjelaskan bahwa mereka telah mengubah prioritas misi mereka setelah Apollo 17, ketika NASA sudah memiliki cukup data ilmiah dan sampel batuan dari bulan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengalihkan fokus dan sumber daya mereka ke penelitian dan eksplorasi ruang angkasa yang lain. Mendengar jawaban ini, teori konspirasi semakin merajalela, karena apa yang menjadi jawaban Amerika adalah hoaks besar. Lalu, bagaimana dengan Cina, Rusia, dan negara hebat lainnya? Kenapa mereka tidak pernah mengirimkan astronotnya ke bulan? Jawabannya hanya satu, karena perjalanan pada tahun itu dulu gagal total. Mendaratnya di gurun bumi. Teori konspirasi pendaratan NASA di bulan adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pendaratan di bulan yang dilakukan oleh NASA dengan program Apollo merupakan sandiwara pendaratan yang sebenarnya dilakukan di bumi. Teori ini mengklaim bahwa NASA bekerja sama dengan beberapa pihak dalam melaksanakan sandiwara pendaratan di bulan. Tuduhan ini terutama ditujukan kepada program pendaratan di bulan oleh program Apollo yang terjadi antara tahun 1969 hingga 1972. Dalam periode ini dikabarkan bahwa dari total 12 orang astronot yang terlibat dalam program tersebut, sebenarnya tidak ada yang benar-benar mendarat di bulan. Salah satu argumen yang diajukan oleh penganut teori konspirasi ini adalah ketidaksesuaian antara beberapa gambar yang dirilis oleh NASA dengan kondisi yang seharusnya ada di bulan. Dituduhkan bahwa latar belakang yang terlihat di gambar-gambar tersebut tidak sejalan dengan kondisi permukaan bulan yang sebenarnya. Selain itu, juga dikemukakan bahwa bendera Amerika yang terpasang di bulan terlihat berkibar. Padahal dalam kondisi tanpa atmosfer, bendera seharusnya tidak bergerak. Selain itu, salah satu argumen yang sering kali dikemukakan adalah bahwa tidak adanya jejak roket pada permukaan bulan. Meskipun telah dijelaskan bahwa jejak roket hilang akibat debu bulan yang sangat halus, penganut teori konspirasi meyakini bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian ingin tahu lebih detail tentang informasi yang ada di video ini, kalian bisa cek link di deskripsi untuk versi lebih lengkap dalam ebook.